Wa 'ani ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajarkan kami, yaqulu, dan beliau bersabda, idza 'atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang bersin ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Fa idza qala dzalika, maka apabila si orang bersin tersebut membaca alhamdulillah, dan didengar oleh orang lain, falyaqul man indahu, maka ucapkanlah doa bagi orang yang berada di sisinya yang mendengar alhamdulillah tersebut dengan ungkapan yarhamukallah, semoga Allah merahmati atau memberikan rahmat kepadamu. Fa idza qalu dzalika, apabila orang yang mendengar bersin itu mengatakan atau mendoakan yarhamukallah, qalu, balaslah orang yang mendoakan tersebut dengan ucapan falyaqul yaghfirullahu li wa lakum. Nah, itu juga bisa tuh. Semoga Allah mengampuniku dan kalian semua. Yaghfirullahu li wa lakum. Wa syammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan altisan, orang yang bersin. Walam yushammit akharu, dan tidak mendoakan yang lainnya. Ada dua orang, dua-duanya itu bersin. Rasul dengar, ya. Rasul mengucapkan yarhamukallah pada salah satu orang, tapi pada orang yang lain yang bersin itu tidak mendoakan. Fasa'alahu, ditanya, andzalika, tentang perkara tersebut. Faqala, dia berkata, penasaran ya. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Kenapa engkau mendoakan dia sedangkan aku tidak didoakan? Faqala, Rasul menjawab, annahu hamidallah, dia memuji Allah, wa anta sakatta, akan tetapi engkau diam. Jadi Rasul tidak menjawab atau tidak mendoakan yarhamukallah. Gitu. Berarti yarhamukallah itu diucapkan ketika seseorang di antara kita mendengar lafaz alhamdulillah ketika orang itu bersin. Gitu. Faqaulun nazim, ungkapan nazim, hamidal ilah, pada lafaz hamidal ilah, isyaratun, sebagai isyarat, ila anna syartot tathmid, bahwa syarat daripada mendoakan orang yang bersin adalah hamdul atis. Orang yang bersinnya itu bertahmid atau mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu syaratnya. Ya. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan pula alla yakunal atisu yaf'aluhu, ya. Tidaklah orang yang bersin yaf'aluhu bi ayyashumma dzara'ihah,
tidak mencium. Ya. Tidak mencium sesuatu yang bau sehingga dia bersin. Faya'tisu kama afadahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawani. Jadi ungkapan tersebut ya, merupakan faidah daripada Syekh kami yaitu Yusuf As-Sambalawai. Nah, berarti ketika ada orang yang bersin gara-gara misalnya ngangse bau non kebul ya kan sok aya nu ngangse bau kebul terus bersin. Nah, itu mah enggak didoakan ya. Jadi yang didoakan itu adalah yang tidak ada sebab musabab kemudian dia bersin. Gitu. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia bisa mendoakan yarhamukallah. Gitu. Wa syu'batus sadisah wa sittun. Cabang iman yang ke 66. Al-bu'du an kulli mufsidin. Menjauhi setiap perkara yang merusak. Min kafirin, dari orang kafir. Wa mubtadi'in, dan orang yang melakukan bid'ah. Wa man yasduru minhul kabair, dan yang bersumber dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, dari judulnya saja kita sudah bisa menangkap bahwa apabila kita melihat ada orang yang merusak apa? Ya merusak. Perbuatannya merusak lingkungan, ya, merusak negara, dibombardir gitu ya. Orang kafir ya, dari orang kafir. Wa mubtadi'in, dan orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Misalnya maca Fatihah ku bahasa Arab, ku bahasa Indonesia. Ya. Atau misalnya sholat subuh 4 rakaat. Itu kan sudah apa? Melampaui perkara-perkara usul. Maka dia disebut sebagai ahli bid'ah. Dan perkara-perkara yang bersumber dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Maka ketika kita melihat baik itu dari kalangan artis atau siapapun yang dia melakukan perbuatan dosa besar, maka kita harus menjauhinya. Wa min dzalikal firar minal fitan. Dan ketika menjauhi perkara tersebut, itu merupakan bagian dari lari daripada fitnah. Lari daripada fitnah biddin yang melanda agama. Wal hijratu min daril kufar ila daril Islam. Dan hijrah berpindah dari daerah kafir kepada daerah Islam. Kalau dulu ada daerah kafir, ada daerah muslim. Daerah muslim adalah daerah yang dikuasai oleh khalifah Islam. Kalau sekarang karena sistemnya adalah di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, maka tidak ada lagi istilah ini negara Islam, ini negara kafir. Kenapa? Karena banyak muslim juga di negara kafir gitu kan. Seperti itu.